Ada 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi manajemen. Yang kedua, definisi manajemen menurut para ahli. Yang ketiga, definisi sistem informasi manajemen. Yang keempat, definisi sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang kelima, manfaat sistem informasi manajemen. Yang keenam, tipe dan kegiatan sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, jenis-jenis sistem informasi manajemen. Definisi manajemen. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai to get things done through other people. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tak hanya ditentukan oleh para manajer saja, tetapi juga kerjasama yang harmonis antara atasan dan juga bawahan melalui sikap saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membantu satu sama lain. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa juga disebut dengan proses dalam melibatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melakukan bentuk organisasi seperti merencanakan, pengawasan, pengendalian, dan pergerakan agar mencapai suatu hasil yang maksimal. Selanjutnya ada definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tehani Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan juga pengawasan. Yang kedua, ada dari Gordon. Menurutnya, manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada George Robert Terry mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan juga pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya produk, merancang strategi bisnis, atau permasalahan layanan sistem informasi manajemen. Saat ini bukan hanya untuk dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan manajemen di berbagai tingkatan dan bagian, tetapi juga membantu memperlancar operasi perusahaan. Definisi sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, dari George M. Scott mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sekumpulan sumber informasi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan secara rasional terpadu yang dapat mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan sifat dan gaya manajer atas dasar kriteria mutu yang telah disepakati. Yang kedua, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Menurut James A. F. Stone, sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Sedangkan menurut Joel D. Around, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang membutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Manfaat sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen.
Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Berikut manfaat sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dikarenakan sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Tipe informasi dan kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen secara umum dibagi berdasarkan tingkatannya dalam berorganisasi, di antaranya tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Yang pertama, tingkat atas atau perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Yang kedua, tingkat menengah atau pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen merupakan tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah dapat menjalankan praktik jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang terakhir, tingkat bawah atau pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis sistem informasi manajemen antara lain: pertama, tingkat bawah atau operasional. Tingkat bawah atau operasional adalah sistem pengolahan informasi yang ditujukan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Yang kedua, tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan adalah sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi. Yang ketiga, tingkat manajemen menengah. Tingkat manajemen menengah adalah sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor, mengendalikan atau mengawasi, pengambil keputusan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Dan terakhir, tingkat manajemen atas atau strategis. Tingkat ini adalah sistem informasi yang ditujukan untuk tingkatan teratas perusahaan, yaitu manajemen senior, untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan.